Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema, kali ini kembali akan membahas mengenai seputar dunia cryptocurrency. Dan di video kali ini aku akan bahas mengenai technical analysis, yaitu mengenai Stellar Luminous atau XLM ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan videonya silahkan tonton sampai selesai. Yang suka boleh bantu like, komen, dan juga subscribe ya. Baik, tanpa membuang waktu mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita awali dulu dengan coin market cap. Hari ini secara global market kripto terlihat menguat sekitar 1,96% ya teman-teman. Dimana dari penguatan ini tentunya didominasi dari altcoin ya. Dilihat seperti Ethereum saja saat ini naik sekitar 5,73%, di mana harganya saat ini sekitar 68 juta rupiah, luar biasa untuk Ethereum. Untuk Bitcoin sendiri saat ini masih dalam posisi koreksi sekitar 1,11%, di kisaran harga kurang lebih 816 juta rupiah ya. Nah, untuk Binance Coin ini naik sekitar 1,29%, di mana untuk hari ini saja Binance Coin berada di harga sekitar 9,69 rupiah gitu ya, kurang lebih 9 jutaan. Oke, di awal bulan ini ya, di awal bulan Desember terlihat altcoin ini sangat mendominasi dibanding Bitcoin. Nah, tentunya hal ini sangat berkaitan dengan alt season ya. Semoga saja dalam waktu dekat kita akan melihat beberapa atau secara keseluruhan altcoin akan mengalami penguatan ya. Amin. Baik, kita akan lihat mengenai XLM di posisi berapakah XLM ini di coin market cap. Kita akan cek saja langsung ya. Oke, untuk XLM atau Stellar di sini berada di peringkat 24 coin market cap ya, di mana harganya saat ini di kisaran 4.914 rupiah teman-teman. Stellar ini merupakan koin ya. Nah, ini bukan token tapi koin. Di mana untuk total supply dari XLM itu sebanyak 50 miliar token teman-teman, dan juga ini sama dengan maksimal supply-nya ya. Dimana untuk koin yang sudah beredar ini sebanyak 24 miliar teman-teman ya, 24 miliar token. Jadi kalau kita ibaratkan sekitar 49% dari total dan juga maksimal supply-nya teman-teman. Oke, kita akan bahas langsung saja kepada technical analysis dari koin Stellar Luminous atau XLM. Nah, di sini aku sudah buatkan ya untuk garis support dan juga resisten untuk XLM ya. Dimana untuk XLM sendiri sebelumnya kita pada bulan Mei kita sempat menguat teman-teman ya. Penguatannya itu ya lumayan teman-teman. Kalau kita lihat di sini kita sempat menguat sekitar kurang lebih 11.800 untuk harga rupiahnya ya di Indodax. Oke, kita cek saja di sini. Nah, oke ya, di harga 11.800-an kurang lebih. Nah, untuk ATH-nya sendiri, XLM di sini ATH-nya yaitu di kisaran harga kurang lebih Rp14.000 teman-teman. Ini terjadi pada bulan Januari tahun 2018, dan hingga tahun 2021 ini kita belum menyentuh sama sekali untuk ATH-nya teman-teman. Apakah tahun 2021 akhir ini atau tahun 2022 kita bisa mencapai target ATH-nya nanti? Sangat menarik untuk dinantikan teman-teman ya. Oke, kita langsung saja bahas mengenai pergerakan hari ini dulu ya. Dimana untuk saat ini kita kalau dilihat kita berada di area atau pola dari descending atau symmetrical triangle teman-teman ya. Di sini setelah sebelumnya kita menguat, kita koreksi ya, kalau dihitung kurang lebih sekitar kemarin itu 74 hampir 75% teman-teman ya, di area bawahnya teman-teman. Nah, kalau kita cek saat ini penguatan dari koreksi terakhir itu kita sudah menguat ya sekitar kurang lebih 67%. Kalau kita cek untuk penguatan terakhirnya itu sekitar 114% teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita sebenarnya sebelumnya itu sempat teman-teman kita break dari pola symmetrical triangle di sini ya. Kita sempat break teman-teman, akan tetapi di hari berikutnya kita kembali ke reject gitu ya, ke dalam pola symmetrical triangle, dan pada akhirnya kita kembali koreksi hingga mendekati area support dari pola symmetrical triangle. Nah, bagaimana berikutnya kita akan bahas teman-teman ya. Oke.
Untuk pola symmetrical triangle teman-teman sudah paham ya di mana saja aku tarik garisnya, yaitu ya kalau aku ulangin lagi, aku tarik garisnya itu kalau untuk support ya di sini teman-teman. Satu, ada dua ya, dan di sini tiga teman-teman. Untuk resistennya di sini yang pertama, di sini yang kedua teman-teman, di sini yang ketiga, dan di sini aku katakan juga sebagai yang keempat. Kita memang sempat break tapi kita kembali terkonfirmasi ke dalam pola symmetrical triangle. Oke ya, untuk saat ini kita hapus dulu semuanya. Oke, kita akan analisa teman-teman. Kira-kira saat ini XLM ini berada di mana? Kita coba tarik Fibonacci retracement dari penguatan sebelumnya ya di harga 11.800 hingga koreksi yang terakhir ya kurang lebih sekitar kemarin itu harganya di harga 2.900 hingga 3.000-an teman-teman ya. Oke, di sini hampir 3.000-an lah kurang lebih. Nah, sempat sebelumnya juga kita membentuk yang namanya sini ya, double bottom teman-teman. Jadi pola double bottom ini sangat disukai sekali untuk yang trading. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kita saat ini berada dekat sekali dengan area resistennya teman-teman. Area resisten dari Fibonacci 0,2 ya. Atau di kisaran harga ya kurang lebih sekitar 5.000-an. Dekat sekali teman-teman. Sangat dekat ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kenapa dikatakan sebagai resisten? Karena di sini sebelumnya ya, sebelumnya itu kita sempat tertahan di sini, tertahan, dan juga di area ini juga sempat tertahan teman-teman. Di sini ya, di sini juga sempat tertahan, di sini juga gitu ya. Dan ini ada resisten teman-teman. Di sini terbentuk resisten, di sini terbentuk adanya support gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah tahanan terkuat untuk XLM saat ini ya, saat ini tentunya untuk area resistennya teman-teman. Nah, seandainya nanti XLM ini bisa menguat teman-teman ya, bisa menguat dan berhasil break dari area resisten terdekatnya ini atau di area sekitar 5.000-an, dan mungkin nantinya kita bisa kembali untuk retest ya, retest untuk resistennya ini, bukan tidak mungkin kita bisa menguat hingga area resisten dari pola symmetrical triangle teman-teman ya. Oke. Nah, di mana untuk ini juga kita bisa lihat tentunya di time frame yang lebih kecilnya teman-teman. Ya, aku coba cek untuk time frame 4 jamnya dulu ya, untuk melihat untuk penguatan berikutnya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, aku coba tarik dulu garis ya. Nah, ini untuk garis resistennya ya, untuk garis resisten dan juga untuk garis supportnya teman-teman ya. Sini aku coba tarik lagi untuk garis supportnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman tanya ini pola apa sih? Ini bisa dikatakan pola descending channel ya, descending channel. Nah, sebelumnya kita beberapa kali tersentuh untuk area resistennya teman-teman. Ya, untuk area resistennya aku coba buatkan dulu. Di sini yang pertama teman-teman ya. Di sini yang pertama, terus yang kedua itu ada di sini. Dan yang ketiga kita tersentuh lagi. Dan yang keempat saat ini kita sangat ya atau berada di area resisten ya teman-teman. Dan untuk supportnya sendiri kita tersentuh sebanyak 2 kali ya, di sini sekali dan di sini sekali teman-teman. Nah, saat ini kalau kita perhatikan kita sangat dekat dengan area resistennya ya, garis ini aku buat lebih tebal lagi. Nah ya, dan juga untuk supportnya aku ganti saja warnanya menjadi warna merah untuk membedakan teman-teman. Nah, apabila kita berhasil break teman-teman ya, kita berhasil break dari area resistennya ini, tentu untuk target lanjutan untuk XLM kita bisa cek dari besarnya bukaan pola descending channel ini teman-teman ya. Oke, aku coba pindahkan, misalkan nanti kita break ya kurang lebih ya di sini ya. Nah, minimal teman-teman kalau misalkan kita berhasil break dan juga menguat, kita bisa saja menyentuh area resistennya teman-teman ya. Area resisten dari pola symmetrical triangle tadi teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi kita akan melihat dulu hari ini ya minimal 4 jam berikutnya apakah kita bisa break dari pola descending channel ini ya, atau resisten dari pola descending channel ini. Kalau misalkan kita bisa atau terkonfirmasi nantinya break dan juga kita kuat untuk retestnya nanti ya, seperti ini contohnya. Kita kuat retestnya, bukan tidak mungkin kita bisa melihat untuk penguatan dari XLM jangka pendeknya teman-teman. Minimal tadi kita bisa menyentuh lagi di area resisten yang terbentuk dari pola
descending atau symmetrical triangle-nya teman-teman ya. Itu untuk target jangka pendek dari XLM saat ini. Oke, kita kembali ke time frame yang lebih besarnya tadi teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah membicarakan mengenai potensi yang terjadi untuk penguatan yang mungkin terjadi untuk jangka pendeknya di XLM ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan yang jangka lebih lama, yang 1 hari, bahkan kita sudah break teman-teman. Kita sudah break dari pola simetri atau descending channel tadi, tapi kita masih belum terkonfirmasi dengan benar atau belum seutuhnya terkonfirmasi apakah benar-benar kita break. Bukan tidak mungkin saja nanti kita bisa kembali lagi ya. Kita bisa kembali lagi ke area descending channel ini teman-teman, atau terclose kembali ke dalam gitu ya. Tapi kalau misalkan kita terkonfirmasi kuat dan nantinya retestnya berhasil, tadi target kita ya di atas dari resisten pola symmetrical triangle-nya tadi. Nah, untuk target lanjutan apabila kita berbicara mengenai jangka panjang, tentunya kita bisa lihat beberapa target ya. Apabila nantinya kita bisa menguat dan kita bisa break ya, kita bisa break dari pola descending channel ini teman-teman, atau symmetrical triangle ini ya. Dari symmetrical triangle bukan tidak mungkin kita bisa melihat penguatan dari XLM selanjutnya sangat signifikan, dimana kita bisa tarik bukaan ya, besarnya bukaan pola dari symmetrical triangle ini teman-teman. Kita cek, kita pindahkan saja, andaikan nanti kita breaknya itu di terakhir ya, di posisi terakhir pola symmetrical triangle ini. Nah, kalau kita perhatikan minimal kita bisa menyentuh area dari resisten di sini ya, yang terbentuk di sini ya, di area Fibonacci 0,6 teman-teman ya, atau di penguatan sebelumnya yang ada di sini oke. Nah, untuk targetnya tentunya kalau misalkan kita berhasil break ya, contohnya seperti ini, aku gambarkan saja langsung supaya teman-teman mengerti ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Kita kembali ke support, kita menguat, kembali lagi menguat, dan kita kembali ke support. Nantinya kita mungkin di sini tertahan ya di area resisten. Kita coba retest untuk ke area support Fibonacci 0,2 apabila sudah di break, dan nantinya kita terkonfirmasi break dari area resisten pola symmetrical triangle, bukan tidak mungkin target kita ini bisa dicapai teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk saat ini dari pergerakan XLM. Tentunya kita akan menunggu konfirmasinya teman-teman. Ya, minimal kita harus break dulu dari area resisten atau pola dari symmetrical triangle-nya untuk melihat penguatan dari XLM hingga target kita itu di kisaran 8.500-an kurang lebih ya. Nah, untuk target jangka panjangnya tentu ada di penguatan terakhir di sini ya, atau di kisaran harga ya kurang lebih sekitar Rp11.000 ya. Ya, untuk ATH-nya kita akan lihat lagi setelah nantinya mungkin kita menguat hingga Fibonacci 0,6 ya. Mungkin nanti kita akan mendapatkan rejection atau mendapatkan yang namanya itu ya kita akan mencoba untuk break dulu gitu ya. Setelah penguatan kita pasti ada koreksi. Setelah koreksi nanti akan kita analisa kembali ya, nanti untuk penguatan berikutnya. Nah, untuk saat ini mungkin kalau kita lihat untuk pergerakannya yang mendominasi yaitu kita bisa melihat penguatan untuk XLM jangka pendek dan juga jangka menengah ya. Tadi minimal kita bisa melihat XLM bisa kembali ke area resisten dari pola symmetrical triangle-nya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk pembahasan XLM aku rasa cukup sampai di sini. Semoga membantu buat teman-teman yang saat ini ada posisi di XLM ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari RSI-nya, kita sangat dekat sekali dengan area 50 RSI ya. Kalau misalkan kita bisa break dari area 50-nya ini, itu sangat baik untuk XLM tentunya. Oke, semoga membantu. Sekali lagi kita akan bertemu lagi di next video mengenai pembahasan dari token dan juga koin yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua, stay safe, salam cuan.